Kami memiliki video eksklusif detik-detik kedatangan imigran Rohingya di Aceh. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Putri Ayuning Tias di Langsa, Aceh. Silakan Putri. Ya, Andini, kami memiliki gambar amatir eksklusif detik-detik saat penyelamatan satu perahu yang berisi ratusan pencari suaka dari Bangladesh dan juga Myanmar berada di perairan Kuala Langsa dan kemudian diselamatkan oleh para nelayan. Kita simak bersama. Gambar tersebut direkam oleh seorang nelayan Aceh yang menyelamatkan mereka di perairan Kuala Langsa Jumat dini hari. Dan hari ini pemirsa, kembali ada satu perahu berisi sekitar 400 orang pencari suaka baik dari Bangladesh dan Myanmar kembali mendarat di daratan Aceh. Kami mendapatkan informasi para pencari suaka ini kemarin sempat ditemui oleh nelayan kemarin sore, diberikan makanan, diberikan minuman dan diberikan bahan bakar. Namun ketika bahan bakar diisi di mesin kapal tidak berfungsi kembali. Akhirnya pukul 2 dini hari tadi para nelayan Aceh sebanyak 10 kapal berusaha menyelamatkan mereka. Mereka dipindahkan dari kapal besar ke kapal-kapal kecil dan akhirnya tiba di daratan Aceh, tepatnya di Desa Simpang Lehe, Kecamatan Julo, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Dan sekitar 400 pencari suaka ini rencananya akan dibawa ke wilayah Langsa, akan ditempatkan di Islamic Center. Islamic Center ini terletak di wilayah Langsa, kota Langsa, namun bangunan ini menjadi milik pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Jadi informasi yang kami dapat memang saat ini sedang berupaya dibagi, jadi bebannya agar tidak terlalu besar bagi pemerintah kota Aceh. Saat ini sudah menangani sekitar 700 pengungsi 700 pencari suaka yang berada di sini, kemudian 400 pencari suaka yang baru tiba diperkirakan akan dikoordinasikan atau berada di bawah kendali, di bawah otoritas pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Dan hari ini baru saja sore ini syariat Islam diberlakukan secara penuh di wilayah pelabuhan Kuala Langsa.
Jadi memang sejak hari Jumat tidak ada pemberitahuan sama sekali soal syariat Islam ini. Tapi memang yang sebagian besar warga di sini ataupun relawan yang berada di sini sudah menjalankan syariat Islam. Tapi hari ini polisi syariat Islam memberikan selebaran bentuknya seperti ini dan diminta kepada pengungsi, relawan, mahasiswa, tim medis untuk menaati. Dan kami melihat, kami belum tahu, belum mendapatkan konfirmasi apakah ada pengecualian untuk tim medis, kemudian juga relawan Tagana, karena yang kami lihat tadi yang memasak di dapur, yang berkumpul antara laki-laki dan perempuan itu mereka sama-sama bahu-membahu mempersiapkan makanan untuk para pencari suaka. Sementara untuk di tim medis juga ada perawat yang perempuan dan laki-laki bersama-sama. Dan di sini juga ditegaskan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat seluruh relawan yang perempuan sudah harus keluar dari wilayah penampungan ini. Dan apakah itu ada pengecualian bagi tim relawan dari luar seperti dari UNHCR dan IOM? Sebagian besar relawan adalah perempuan dan mereka di sini harus standby selama 24 jam untuk memastikan keselamatan seluruh para pencari suaka baik yang dari Bangladesh ataupun Myanmar. Andini. Putri Ayu Ningtyas melaporkan dari Langsa, Aceh. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah Malaysia dan Indonesia sepakat untuk memberikan tempat penampungan sementara bagi ribuan manusia perahu asal Myanmar dan Bangladesh. Namun kedua negara sepakat tidak akan menampung lagi jika ada tambahan pengungsi lainnya. Sekitar 3.000 migran Rohingya dan Bangladesh telah tiba di perairan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam sepekan terakhir. Namun ribuan orang lainnya saat ini masih berada di lautan lepas karena kapal-kapal mereka masih dihalau untuk berlabuh. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Indonesia di Malaysia siang tadi, kedua negara sepakat menampung para pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang telah masuk ke Indonesia dan Malaysia. Namun kedua negara sepakat untuk tidak lagi menampung pengungsi baru yang saat ini masih terapung di lautan lepas. And human trafficking and express the government's determination to continue. 3 dari 5 anak yang ditelantarkan orang tua kandungnya di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat dipastikan mengalami infeksi. Sementara itu hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang menemui kelima anak ini. Setelah menjalani pemeriksaan fisik selama 3 jam di Rumah Sakit Bayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa siang, diketahui 3 dari 5 anak yang ditelantarkan orang tuanya di Cibubur, Jawa Barat mengalami infeksi. Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah infeksi itu akibat perlakuan yang didapatkan dari orang tuanya atau tidak. Selain pemeriksaan fisik, kejiwaan dari kelima bersaudara ini juga akan diperiksa. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak. 3 orang anak tadi sakit dan sudah dilakukan terapi, namun belum ditemukan rawat inap, jadi masih rawat jalan. Sakitnya apa? Sakit infeksi. Cuma kita nggak bisa spesifik infeksi apa. Selain memeriksa kondisi fisik dan psikis dari 5 anak ini, saat ini masalah pengasuhan juga masih belum ditentukan. Hingga saat ini mereka masih tinggal di rumah singgah yang terletak di Cibubur, Jakarta Timur. KPAI masih melakukan observasi dan tes untuk mencari siapa yang akan mengasuh kelima anak ini. Kondisi anak 5 ini dengan keluarga kakek nenek maupun om tante itu ternyata sangat baik dan terlihat mereka sangat saling menyayangi dan sangat kangen ya pastinya. Nah, jadi kita sangat apresiasi kehadiran mereka dan kita dorong juga mereka untuk bisa memberikan apa yang terbaik buat kelima anak ini. Dan namun dengan melalui tahapan observasi dan serangkaian tes assessment. Sebelumnya, pada Kamis 14 Mei lalu, aparat Jatantras Polda Metro Jaya mengamankan 5 orang anak yang ditelantarkan dan diduga menjadi korban kekerasan orang tua mereka. Salah satunya bahkan telah lebih dari 3 pekan tidur di pos satpam dan teras rumah karena tidak diizinkan masuk oleh orang tuanya. Polisi juga hingga saat ini masih memeriksa kedua orang tua tersebut. Pasangan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikan narkoba. Tim Liputan Metro TV.
kepolisian Resor Jakarta Selatan masih memeriksa dokter kecantikan palsu JS dan juga para korbannya. Pelaku terancam dikenai pidana minimal 5 tahun penjara. Menurut Kasat Kriminal Khusus Polres Jakarta Selatan AKP Riki Yaryandi, sejauh ini polisi mendapatkan informasi bahwa JS memperoleh bahan-bahan yang ia gunakan saat praktik dari toko farmasi di daerah Jakarta Utara. Polisi juga masih berupaya untuk mengumpulkan keterangan dari pelaku dan para korbannya. Di antaranya terkait modus pelaku untuk meyakinkan korbannya dan bagaimana cara dan bahan yang digunakan saat tindakan tersebut berlangsung. JS sendiri mengaku mempelajari medis kecantikan dari internet. Saat ini JS dijerat undang-undang di bidang kejahatan medis dan terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Jadi menurut informasi si tersangka mendapatkan obat-obat ini dari salah satu toko di wilayah Jakarta Utara. Ya, menurut keterangan dari para saksi dan korban ya, bahwa si JS ini sering melakukan tipu muslihat atau bujuk rayunya seolah-olah seperti dokter.